guru kita Ustadz Hasim Ikhwanuddin hafizahullah taala, kami persilakan. Falyatafaddal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para jemaah serta sobat muslim, para pendengar radio muslim Jogja dimanapun berada. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan, sehingga sampai malam hari ini kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan yang kita tidak akan mampu jika menghitungnya. Salawat teriring salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah tercurah kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin. Jemaah sekalian, para pendengar radio muslim dimanapun berada, yang semoga senantiasa mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas buletin edisi ke-24, buletin At-Tauhid, yang berjudul Kerusakan dalam Perayaan Tahun Baru. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari mana asalnya perayaan tahun baru yang dilakukan hari-hari ini oleh manusia, bahkan diantaranya adalah oleh kaum muslimin. Di antara informasi tentang sejarah tahun baru adalah yaitu terjadi pada masa Kekaisaran Romawi, yaitu bahwasanya tahun baru pertama kali dirayakan adalah pada tanggal 1 Januari tahun 45 sebelum Masehi. Tidak lama setelah Kaisar Julius, atau biasa disebut Julius Kaisar, dinobatkan sebagai Kaisar Roma, ia memutuskan untuk mengganti penanggalan tradisional Romawi yang telah diciptakan sejak abad ke-7 sebelum Masehi. Dalam mendesain kalender tersebut, Julius Caesar ini dibantu oleh seorang ahli astronomi yang bernama Sosigenes. Dia adalah seorang ahli astronomi dari Iskandaria yang menyarankan agar penanggalan baru dibuat dengan mengikuti revolusi matahari atau perputaran matahari, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Mesir. 1 tahun dalam penanggalan baru akan dihitung menjadi 365 seperempat hari, dan Kaisar menambahkan 67 hari pada tahun 45 sebelum Masehi, sehingga tahun 46 sebelum Masehi dimulai pada 1 Januari. Maka Kaisar juga memerintahkan agar setiap 4 tahun 1 hari ditambahkan kepada bulan Februari, atau biasa disebut dengan tahun Kabisat. Tidak lama sebelum Kaisar terbunuh pada tahun 44 sebelum Masehi, dia mengubah nama bulan Quintilis, yaitu salah satu nama bulan yang dijadikan nama-nama oleh orang-orang Romawi atau oleh dia dengan namanya, yaitu Julius, atau sekarang kita sebut dengan bulan Juli. Jadi bulan Juli itu dari mana? Dari Julius Caesar. Kemudian nama bulan Sextilis diganti dengan nama pengganti Julius Caesar, yaitu Kaisar Agustus, menjadi Agustus.
Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini jelas kita dapat ya mengambil kesimpulan bahwasannya tradisi perayaan malam tahun baru itu enggak ada sama sekali sumbernya dalam syariat Islam. Ya, padahal kalau kita lihat realitas sejarah, Nabi SAW juga bersinggungan dengan orang-orang Romawi. Bagaimana Nabi SAW memimpin para sahabat ya ketika perang Tabuk ketemu sama siapa, Pak? Orang-orang Romawi. Ya. Dan para sahabat serta kaum muslimin tidak ada yang kemudian ikut-ikutan orang Romawi merayakan tahun baru. Nah, oleh karena itu, jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan karena kemudian ya berdalil, wah orang-orang pada merayakan masa saya enggak merayakan. Ya, orang-orang sekarang pada merayakan, banyak banget yang merayakan. Ya, harusnya enggak apa-apa dong gitu ya. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar radio muslim dimanapun berada yang rahmati oleh Allah. Ya, patokan kebenaran itu bukan dengan banyaknya yang melakukan. Sekarang kalau saya tanya Pak sama jenengan, lebih banyak orang yang bertauhid atau orang musyrik di dunia ini, Pak? Ya. Ya, umat Islam kalau kita lihat di ya sensus dunia ya, kurang lebih jumlahnya 2,4 miliar sampai ya 2,6 miliar. Penduduk dunia ada berapa, Pak? Cina saja udah hampir 4 miliar atau 2 miliar lebih. India 1 miliar lebih. Itu orang semua, Pak ya. Ya. Tapi ya mereka selain Islam tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apakah otomatis apa yang mereka lakukan jadi benar karena menggunakan patokan oh banyak yang melakukan? Tidak. Ya, karena kebenaran adalah kebenaran meskipun yang melakukannya hanya satu orang. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini terkait sejarahnya. Maka kalau kita tahu dari sisi sejarah saja ini kita sudah bisa mengambil kesimpulan ini enggak ada hubungannya sama ya kaum muslimin. Ya, tidak ada ya nyerempet sedikit pun dengan ya tradisi kaum muslimin. Apalagi hal tersebut dicontohkan oleh Nabi, sama sekali tidak ada. Oleh karena itu, masyarul muslimin, para pendengar radio muslim dimanapun berada dan para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka karena ini bukan berasal dari syariat Islam, tentunya ya akan menimbulkan banyak sekali pertanyaan. Dan tentunya akan ya menimbulkan berbagai macam masalah yang akhirnya ya justru akan mendatangkan kerusakan. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk pada pembahasan tema kita, kerusakan-kerusakan dalam perayaan tahun baru, ya kami akan bacakan satu kaidah di dalam beragama yang disampaikan oleh para ulama. Ya, yaitu satu kaidah fikhiyah yang disampaikan oleh para ulama terkait bagaimana syariat itu mengatur, melarang dan memerintahkan sesuatu itu memiliki tujuan. Karena sebagian orang zaman sekarang, Pak, kalau kita melarang A, melarang B, ya jawabannya, Pak, sidik-sidik rauleh, opo-opo rauleh, sidik-sidik haram, dikit-dikit nggak boleh. Bapak sekalian, para peserta jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan dalam kaidah fikih yang berbunyi, asy-syari'u la ya'muru illa bima maslahatuhu khalisatan aw rajihatan. Jazakumullah khairan. Islam atau syariat Islam tidak memerintahkan sesuatu kecuali mengandung 100% kebaikan atau kebaikannya dominan dibandingkan dengan keburukannya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita melakukan sesuatu, Nabi SAW memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, para ulama mengatakan pasti itu 100% adalah kebaikan atau dominan kebaikannya. Kebaikannya lebih besar di dalam apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala dan
perintah Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya jemaah sekalian, wala yanha illa amma mafsadatuhu khalisatan aw rajihatan. Dan tidaklah syariat, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala, begitu pula Nabi SAW sebagai penerus ya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tidaklah ya syariat melarang sesuatu, mengharamkan sesuatu, kecuali amma mafsadatuhu khalisatan, kecuali sesuatu tersebut adalah mengandung 100% keburukan, 100% sesuatu yang berbahaya. Au rajihatan, atau dominan bahayanya, lebih besar bahayanya. Nah, ini kaidah. Sebelum kemudian kita mengatakan dikit-dikit nggak boleh, apa-apa nggak boleh, Pak, perhatikannya. Kita harus yakin apa yang diperintah oleh Allah, ya, kemudian apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti mengandung kebaikan, Pak, ya. Atau apa? Dominan kebaikannya, lebih besar kebaikannya. Begitu pula kalau Allah Subhanahu Wa Taala atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang sesuatu, pasti itu bahaya. Pasti itu sesuatu yang rusak. Pasti itu sesuatu yang akan mencelakakan kita. Atau ya, kalau tidak 100% rusak, lebih besar daya rusaknya dibandingkan kebaikannya. Nah, sekarang ini kita ya kemudian berlakukan pada semua perintah dan pada semua larangan. Contoh adalah larangan ya menyerupai perbuatan orang-orang selain Islam, atau menyerupai perbuatan orang-orang non-muslim. Hal inilah yang kemudian menjadi landasan kita kaum muslimin ya, ketika kita ya kemudian akhirnya menjaga akidah kita, menjaga tauhid kita dari berbagai macam ya perbuatan-perbuatan yang ya dilihat oleh orang awam itu sesuatu yang enggak apa-apa, ternyata Pak mengandung keburukan di dalamnya. Nah, di antara keburukan-keburukan yang ada pada perayaan tahun baru ini adalah sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, bahwasannya perayaan tahun baru ini adalah bentuk mengada-adakan Id, hari raya ya yang lain selain hari raya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada di dalam Islam hari raya kecuali Idul Fitri dan Idul Adha. Sehingga barang siapa kemudian dia meraya-rayakan hari di luar hari raya yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah melakukan perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hal ini sebagaimana pernah diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kana li ahlil jahiliyah yaumani fi kulli sanatin yal'abuna fihima." Dahulu orang-orang jahiliyah memiliki 2 hari, yaitu hari Id, yaitu hari Nairuz dan hari Mihrajan. Di setiap tahun yang mereka bersenang-senang ketika itu. Kemudian jemaah sekalian rahmati oleh Allah, falamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, qala, Nabi mengatakan, kana lakum yaumani tal'abuna fihima wa qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma yaumal fitri wa yaumal adha. Dulu kalian memiliki 2 hari untuk bersenang-senang di dalamnya, yaitu hari apa? Nairuz. Nairuz ini hari raya orang-orang Persia, Pak. Ya, tahun baru orang-orang Persia, orang-orang Majusi. Nah, mereka orang-orang jahiliyah ini ikut-ikutan.
Jadi bukan orang zaman sekarang saja Pak, ya orang dulu Pak juga ikut-ikutan ya. Ya. Karena tentunya karena pertukaran budaya, perdagangan, orang sana pada datang ke Mekah, kemudian mereka mungkin menginformasikan dan seterusnya. Akhirnya Pak ikut-ikutan. Ya, sekarang juga demikian Pak ya. Kalau pertukaran budaya orang Indonesia berkunjung ke negara lain mungkin dikit Pak orangnya. Tapi apa? Lewat ini Pak. HP. Oh lihat di luar negeri, wah pengen melu, pengen ikutan gitu ya. Ya, jangankan perayaan Pak ya, baju, cara potong rambut, cara berpakaian saja banyak yang kemudian meniru-niru orang luar. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, qad abdalakumullahu bihima, maka Allah Subhanahu wa taala sekarang telah menggantikan bagi kalian 2 hari tersebut khairan minhuma, dengan 2 hari yang lebih baik, Yaumal Fitri, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi kerusakan pertama ya, membuat hari raya yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya hari raya ya tersebut mungkin lebih ramai Pak ya dibandingkan dengan Idul Fitri sendiri. Coba jangan pernah lihat Pak, Idul Fitri orang-orang pada kumpul di tugu Pak. Jangan pernah lihat tugu sampai diblokir, sampai kemudian ditutup rapat gara-gara untuk takbiran Pak. Tuman enggak Pak jenengan? Belum pernah Pak ya. Tapi kalau tahun baru Pak ditutup itu Pak. Ya, di tugu itu ditutup ya. Ya, kemudian untuk apa? Ya itu jedar-jedar Pak. Ya. Kalau Idul Fitri enggak Pak, kita enggak jumpa ya. Orang kita bikin, mungkin sebagian kaum muslimin yang mungkin takbir keliling di jalan saja ada yang mencibir itu, bikin macet, ganggu orang gitu ya. Nah, ini bukan bikin macet lagi, jalannya diblokir ya. Jalannya ditutup rapat, nggak boleh buat lewat. Ya, maka ini sesuatu yang ya kemudian kenapa lebih ramai dibandingkan dengan Idul Fitri? Sehingga seolah-olah lebih istimewa ya dibandingkan dengan Idul Fitri. Padahal kita kaum muslimin lebih berhak untuk mensemarakkan Idul Fitri dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan syiar-syiar ya Id. Ini yang pertama. Kemudian jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Kerusakan yang kedua adalah sebagaimana ya disampaikan oleh para ulama bahwasanya perbuatan ikut bergembira merayakan tahun baru berarti melakukan perbuatan menyerupai, meniru-niru orang-orang kafir. Tadi sudah diceritakan di depan sejarah tahun baru Masehi ya, atau tahun baru ya Miladiyah ya. Kalau sebutannya Masehi berarti apa? Hitungannya dari kelahiran Nabi Isa menurut versi mereka ya. Karena kita nggak ngerti Pak ya kapan kelahiran Nabi Isa secara pasti. Ya, kemudian ya dari sejarahnya dari Romawi kemudian diadopsi ke dalam agama Nasrani kemudian dirayakan. Apa bentuk bahwasanya ini adalah termasuk di antara ritual dan ibadah orang non muslim Pak? Coba lihat jangan di gereja-gereja. Ya, malam tahun baru mereka mengadakan apa Pak? Misa, kebaktian dan sejenis itu. Menunjukkan apa? Itu adalah bagian dari agama mereka. Ya. Ya. Di dalam agama Nasrani kalau sesuatu itu sesuatu yang penting dalam agama mereka, mereka mengadakan apa Pak? Misa, kebaktian. Ya, kalau kaum muslimin mengadakan apa? Salat kayak salat Id itu ya. Nah, kita yang muslim malah kemudian apa? Ya, ikut bersenang-senang dalam apa? Sesuatu yang merupakan bagian dari agama mereka. Maka jelas ini adalah perbuatan yang tentunya bertentangan dengan akidah Islamiyah, akidah tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini sudah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup. Bagaimana kondisi fenomena sebagian umat Islam kemudian ikut-ikutan perayaan atau kebiasaan orang-orang
Yahudi dan Nasrani. Itu sudah disebutin sama Nabi. Yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada dua hadis pokok dalam masalah ini. Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'atu hatta ta'khudha ummati bi akhdhil quruni qablaha. Kiamat tidak akan terjadi hingga umatku mengikuti jalan generasi sebelumnya, shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Sampai umatku mengikuti umat-umat sebelumnya, ya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Qila, ada di antara sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kafarisa war Rum, apakah itu seperti orang Persia dan orang Romawi? Faqala, kemudian Nabi mengatakan, wa minan nas illa ulaika. Ya, selain mereka, lalu siapa lagi? Kata Nabi SAW. Hadis riwayat Imam Bukhari. Imam Muslim juga meriwayatkan hadis yang senada, ya. Namun diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, ya, ini yang ada di dalam buletin jenengan. La tattabi'unna sananal ladzina min qablikum. Sungguh kalian pasti akan mengikuti tradisi, jalan orang-orang sebelum kalian, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wa dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu fi hujri dabbin, hingga sampai mereka, ya, orang-orang sebelum kalian ini, apa? Mereka masuk ke dalam lubang dob. Dob itu sejenis kadal di daerah gurun, Pak. La taba'tumuhum, niscaya kalian pasti akan mengikutinya. Kemudian para sahabat penasaran, bertanya kepada Nabi. Qulna, kami para sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara, apakah mereka yang jenengan sebutkan ini orang Yahudi dan Nasrani? Kemudian Nabi SAW mengatakan, faham, lalu siapa kalau bukan mereka? Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada penjelasan menarik dari Imam Nawawi rahimahullahu taala, ya, terkait dengan hadis yang barusan kita baca. Beliau Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim mengatakan, ketika menjelaskan hadis tersebut, yang dimaksud dengan shibron atau shibr, ya, sejengkal, dan dhira atau hasta, serta lubang dob. Ya. Beliau mengatakan hal tersebut adalah permisalan bahwa tingkah laku kaum muslimin, ya, mungkin lebih tepatnya tingkah laku sebagian kaum muslimin sangat mirip sekali dengan tingkahnya orang Yahudi dan tingkahnya orang Nasrani, yaitu kaum muslimin mencocoki mereka dalam kemaksiatan dan berbagai macam penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, bukan dalam hal kekafiran mereka yang diikuti. Nah, perkataan beliau dalam hadis yang kita baca tadi, Pak, adalah suatu mukjizat bagi beliau, karena apa yang beliau katakan, yaitu apa? Kalian benar-benar akan mengikuti jejak, jalan, tradisi orang-orang sebelum kalian. Ini Nabi mengatakannya ketika beliau masih hidup dan para sahabat masih kuat imannya. Mereka tidak ada yang mengikuti perbuatan-perbuatan orang-orang, ya, Yahudi dan Nasrani. Enggak ada di antara mereka karena masih ada Nabi. Tapi Nabi mengatakan, nanti kalian pasti akan menjumpai orang-orang yang seperti itu. Kata Imam Nawawi, ini adalah mukjizat Nabi SAW. Kenapa? Kata beliau, ya, karena hal ini telah terjadi saat-saat ini, kata Imam Nawawi. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini zamannya Imam Nawawi. Imam Nawawi tahun berapa, Mas? Ya, tahun berapa? Beliau di abad tahun berapa Hijriah? Ya. Beliau termasuk di antara ulama-ulama, ya, kalau disebutnya ulama-ulama
mu'assirin atau khalaf, ya. Ya. Yaitu beliau hidup di abad ke-7 Hijriyah. Sekarang abad ke-berapa Hijriyah, Pak? 14 ya. Abad ke-14 Hijriah. Berarti 700 tahun yang lalu, 700 tahun yang lalu Imam Nawawi mengatakan itu sudah beliau jumpai sebagian kaum muslimin itu ikut-ikutan perbuatannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Padahal belum ada medsos, Pak, ya. Belum ada apa kayak kita jumpai sekarang. Itu sudah ada. Sampai beliau katakan di dalam Syarah Sahih Muslim. Ya. Sampai beliau mengatakan ini mukjizat dari Nabi. Kenapa Nabi mengatakan di zaman beliau, kejadiannya di zaman Imam Nawawi sudah ada. Apalagi sekarang, Pak, subhanallah. Yang tidak merayakan malah seolah-olah yang asing. Ya, yang tidak ikut-ikutan malah seolah-olah apa yang seolah-olah yang salah. Padahal kita ini yang kemudian mengikuti apa yang Nabi SAW sampaikan, ya, kemudian meninggalkan apa yang Nabi SAW larangkan, ya, malah seolah-olah kita yang keliru gitu, Pak, ya. Karena saking banyaknya oknum, ya, oknum tapi kalau dikumpulin jadi satu provinsi mungkin, Pak, ya. Subhanallah, ya. Ini luar biasa yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Di zaman beliau sudah nampak tahun ke-7 Hijriah atau abad ke-7 Hijriah, tahun 600-an sampai 700-an Hijriah. Sekarang sudah 1456, Pak, ya. Benar ya, Mas, ya? 1456, benar. 46 apa 56, Mas? Saya lupa. Ini 46 ya, bukan 56. Baik. Nah ini, jadi tasyabbuh ini. Kenapa tasyabbuh dilarang? Ini kan kita ya tadi mengambil kaidah semua yang dilarang oleh syariat pasti mengandung keburukan. Apa keburukannya tasyabbuh? Ini disampaikan oleh ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Innal musyabahata fil umuri dhahirah turithu tanasuban wa tasyabuhan fil akhlaqi wal a'mali." Keserupaan dalam perkara lahiriah, sama-sama merayakan, sama-sama kemudian bakar kembang api, sama-sama foya-foya hura-hura dalam lahiriah, bisa berpengaruh pada keserupaan dalam akhlak dan amalan. Mungkin kalau zaman dulu-dulu banget, Pak, ya. Ya, yang benar-benar kemudian rusak dalam artian malam tahun baru itu benar-benar rusak orang-orang yang kemudian tidak beragama atau non-muslim. Dan sekarang anak-anak kaum muslimin malam tahun baru mereka keluar rumah, berkumpul di suatu tempat, bawa pacarnya. Ya, perbuatan haram ditambah untuk melakukan dalam agenda atau kegiatan yang jelas-jelas bermasalah. Ini Masya Allah, ya. Dan kalau kita sensus, Pak, berapa kaum muslimin yang ikut acara semacam ini? Banyak sekali. Oleh karena itu kita dilarang tasyabbuh dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang non-muslim. Kenapa? Akan bisa menimbulkan kemiripan dengan akhlak mereka. Ya. Kenapa bareng-bareng merayakan, jadi merasa bareng gitu, ya. Nanti kalau ada yang mungkin, mohon maaf, ada yang bawa minum-minuman keras, ditawarin, mau enggak? Kira-kira ketularan enggak nanti lama-lama? Ketularan. Itulah kenapa kemudian kita dilarang untuk tasyabbuh, menyerupai, karena hal tersebut bisa berdampak pada keserupaan akhlak, berdampak kepada apa? Ikut-ikutan dalam akhlak mereka, ya, dalam kerusakan akhlak mereka. Inilah yang sangat dikhawatirkan. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini yang kedua. Kemudian kerusakan yang ketiga adalah bahwasannya
Ya, sebagian kaum muslimin merekayasa amalan yang tanpa ada tuntunan di malam tahun baru. Wah, daripada kita nyumet, ya, daripada kita nyumet apa ya, menyalakan kembang api, yaudah kita mujahadah, ya. Kita zikiran bareng-bareng, gitu ya. Maka jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir sesuatu yang diperintahkan oleh syariat. Membaca Al-Qur'an juga diperintahkan oleh syariat. Salat malam diperintahkan oleh syariat. Salat sunnah diperintahkan oleh syariat. Namun jika kemudian dipas-paskan dengan momen-momen tertentu, kemudian apalagi dirutinkan, maka ini jadi bermasalah. Ya. Karena merutinkan suatu zikir pada momen-momen tertentu harus ada landasan petunjuknya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba Pak, malam hari ini kita takbiran, boleh nggak Pak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, pakai hurufnya al-hasanah. Ya, orang-orang pada kesini lah nanti ya Pak. Ini piye takmirnya kok mau takbiran, ya malam apa ini takbiran gitu. Kenapa takbiran atau takbir, tahlil dan tahmid yang kemudian kita baca di malam Id itu adalah zikir yang dilakukan pada momen tertentu dan itu dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Boleh nggak Pak kita lakukan di setiap malam atau di malam-malam selain malam Id atau malam-malamnya dicontohkan untuk takbiran? Ya nggak boleh. Karena sudah ada waktu tertentunya. Maka sama. Ya, jika ada zikir yang asalnya itu boleh dilakukan kapan saja, kok malah kemudian kita lakukan di momen-momen tertentu. Ya, dengan harapan apa? Oh, di malam tahun baru mudah-mudahan kita mendapatkan tahun baru yang akan cemerlang, tahun baru yang lebih baik dan seterusnya. Adanya keyakinan-keyakinan tertentu. Wah, ini jadi tambah masalah lagi. Ya, sudah tidak dicontohkan dari sisi mengkhususkan. Kalau orang sekedar misalnya jenengan malam tahun baru jenengan baca Quran sendiri, jenengan sholat sunnah sendiri, jenengan kemudian zikir sendiri di masjid atau di rumah, silakan, tidak apa-apa. Boleh-boleh saja. Kenapa? Ya bisa dilakukan kapan saja. Tapi kalau kemudian mengumpulkan orang, kemudian zikir tertentu, ibadah tertentu, kemudian melakukan amalan tertentu dalam rangka malam tahun baru, ini yang bermasalah. Ya, jangan kemudian berlindung pada dasar, wah ini kan kita boleh loh baca Quran, masa nggak boleh baca Quran? Ya boleh. Ya, kita akan diperintahkan zikir oleh Allah. Iya, kita memang diperintahkan zikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah katakan apa? Wadhkurullaha dzikran katsira, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Tapi jangan kemudian kita sempitkan waktunya atau kita bikin khusus di momen-momen tertentu kemudian diyakini memiliki faidah-faidah tertentu. Ini yang nggak boleh. Kalau misalnya ada 100 orang jamaah pada baca Quran sendiri-sendiri, ada yang sholat sunnah dan seterusnya. Ya, karena memang apa? Daripada keluar macet, daripada keluar kemudian banyak maksiat, kemudian dia di masjid baca Quran, silakan, tidak apa-apa. Tapi kalau kemudian diakomodasi, kemudian dikumpulkan bareng-bareng berjamaah, kemudian dikomandoi dan seterusnya, dan dilakukan setiap malam tahun baru, ini yang jadi muskilah Pak. Jadi bermasalah. Baca Qurannya boleh disyariatkan, zikirnya boleh disyariatkan, tapi kemudian dikhusus-khususkan, ini yang jadi problem, jadi masalah. Bukan masalah zikirnya, bukan masalah baca Qurannya, bukan masalah sholatnya, pengkhususannya yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagian orang kemudian mengatakan daripada menunggu tahun baru diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat atau bermain petasan, mending diisi dengan zikir berjamaah di masjid. Yang penting kan niatnya baik. Niat baik saja tanpa petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka tidak baik Pak. Ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ibadah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala manakala Pak, satu,
niatnya lurus, murni karena Allah. Yang kedua, ittiba'un nabi, mencontoh tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti teladan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada teladan yang enggak ada contohnya, enggak dari Nabi. Kalau enggak ada, ya jangan kita capek-capek melakukannya, Pak. Kalau kemudian sebagian orang berinisiatif, daripada saya keluyuran malam-malam, ya saya tak di masjid aja sambil tadarusan sendiri-sendiri begitu ya, di pojok sana pojok sini. Ada yang tadarusan, ada yang mungkin sholat malam. Silakan, tidak masalah. Yang jadi masalah apa? Dikumpulkan secara berjamaah, dikomandoi, kemudian dikasih iming-iming, nanti fadilahnya begini, fadilahnya begitu. Ini enggak boleh. Ya, karena apa? Ini jelas melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengada-adakan amalan dalam agama kami ini, padahal bukanlah bagian dari agama, maka amal tersebut tertolak. Ya, itu apa? Mengkhususkan amal pada malam tahun baru. Tahun barunya saja nggak ada singgungannya dengan Islam, nggak ada nyerempet-nyerempet Islam sama sekali sejarahnya. Kok kemudian diperingati ya? Ini kan tambah bermasalah. Dari sejarah tahun baru itu sendiri, tahun baru yang diperingati sekarang, tahun baru Masehi ya. Ini nggak ada sangkut pautnya dengan syariat Islam. Para sahabat juga nggak pernah ya menceritakan atau kemudian mereka memperingati gitu ya. Lah kemudian diperingati ditambah dengan ibadah, ini tambah bermasalah. Sehingga jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, jika jenengan atau kita semua pengen kemudian daripada kemudian kita keluyuran, daripada kemudian kita waktu malah anak-anak jadi nonton kembang api misalnya ya, atau harus pergi ke suatu tempat untuk nonton misalnya, kemudian tinggal di masjid saja ya, baca Quran, saling setoran ya, kemudian ada yang sholat sunnah ya, mungkin ada yang sambil kajian ya, belajar bahasa Arab atau sejenis itu sendiri-sendiri per kelompok-kelompok, silakan, tidak masalah. Sebagai bentuk alternatif mengurangi maksiat kalau keluar rumah. Kalau nggak di masjid, wah tertarik banget pengen jalan-jalan, yaudah di masjid saja misalnya. Ya, sehingga tidak masalah. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka cukuplah apa yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat ketika ya kita berada di malam hari, malam apapun. Tidak malam tahun baru, tidak malam tahun lama, Pak ya, tidak ya kemudian bulan baru, bulan lama, ya sama saja. Nabi mengisi malam-malam dengan memperbanyak salat malam, dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Ya, sebagian para sahabat memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita lakukan. Baik, kemudian yang keempat, kerusakan yang keempat adalah mengucapkan selamat tahun baru yang jelas bukan dari ajaran Islam. Disebutkan oleh Komite Fatwa atau Lajnah Ad-Daimah dari Kerajaan Arab Saudi, ya, mereka Al-Lajnah Ad-Daimah pernah ditanya, apakah boleh mengucapkan selamat tahun baru Masehi kepada non-muslim atau selamat tahun baru Hijriyah? Al-Lajnah Ad-Daimah mengatakan tidak boleh mengucapkan selamat pada perayaan semacam itu karena perayaan tersebut adalah perayaan yang tidak disyariatkan, sehingga tidak perlu. Ya, tidak perlu, meskipun ya ucapan sebagian orang alternatif misalnya selamat liburan ya, karena daripada nanti ketemu orang agak aneh misalnya, sudah selamat liburan, tanggal 1 libur nggak Pak? Libur nggih? Ya sudah, selamat liburan gitu ya. Cukup. Kalau memang perlu ada basa-basi. Kalau kemudian kita diam saja sudah enggak masalah, ya sudah diam saja, enggak perlu kemudian kita berbasa-basi. Ya, sehingga ini salah satu di antara perbuatan yang tidak perlu untuk kita lakukan. Ya, tidak perlu untuk kita lakukan. Meskipun kalau ucapan selamat tahun baru Hijriah, ada sebagian ulama yang kemudian mengatakan boleh.
Namun sebagian ulama mengatakan ya makruh untuk memulainya, tapi kalau ada orang yang kemudian mengucapkan, kita balas dengan apa? Ya, kullu amin wa antum bi khair, kita doakan kebaikan juga. Ya, ada sebagian orang ketika tahun baru Hijriah kemudian membaca doa ya kullu amin wa antum bi khair atau sejenis itu, ya tidak mengapa, ya karena tentunya di zaman Nabi SAW belum ada tahun baru Hijriah, Pak. Ya, tahun baru Hijriah baru ada tahun berapa? Atau tahun baru Hijriah atau tahun Hijriah itu baru dikukuhkan pada zamannya siapa, Pak? Zaman siapa, Mas? Di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di zaman Nabi masih hidup ya belum ada tahun Hijriah. Sehingga contoh dari Nabi ucapan selamat tahun baru Hijriah ada enggak? Ya enggak ada, wong beliau belum ada di zaman Nabi tahun baru Hijri, apa tahun Hijri tahun Hijriah itu gara-gara apa? Ya, ada salah satu gubernur yang di bawah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu mendapatkan surat. Ya, mendapatkan surat di bulan yang sama, tapi nggak tahu ini bulan tahun kemarin atau bulan ini bulan Sya'ban, bulan Sya'ban tahun kemarin atau bulan Sya'ban tahun ini, karena nggak ada tahun. Akhirnya apa? Ini masalah ini kalau terus-menerus administrasi tapi tidak ada angka tahun. Akhirnya apa? Didiskusikanlah oleh para sahabat. Kalau kaum muslimin harus punya kalender. Ada yang usul dari kelahiran Nabi, ya, tapi apa? Kelahiran Nabi ya tidak diketahui secara pasti karena tidak ada catatan sejarah yang jelas. Ya, meskipun ada sebagian ulama yang berpendapat tanggal 12 Rabiul Awal, ada yang berpendapat tanggal yang lain. Tapi kalau sesuatu yang ya masih diperdebatkan nggak bisa jadi patokan, Pak, ya. Kan masih diperdebatkan. Nah, kemudian sebagian sahabat berpendapat, ya bagaimana kalau dimulai dari tahun Nabi SAW hijrah? Wah, sepakat semuanya, ya. Makanya dikasih nama apa, Pak? Tahun Hijriyah, karena dimulai penghitungan tahun itu dari Nabi SAW hijrah. Ya, jadi kenapa tahun Hijriah disebut tahun Hijriah? Karena dimulai pada tahun di mana Nabi SAW hijrah ke Madinah. Baik. Sehingga Pak tidak perlu, ya, tidak usah. Ya, kalau ada orang yang mengucapkan ya udah bilang matur nuwun saja begitu, Pak. Ya. Matur nuwun, terima kasih. Tidak perlu kemudian kita merasa harus mengembalikannya. Taib. Adapun kalau tahun baru Hijriah, meskipun sebagian ulama membolehkan, sebagian ulama memakruhkan. Namun jika ada yang memulai, kita boleh-boleh saja kemudian membalasnya dengan doa kebaikan, khusus untuk tahun baru Hijriah. Ya, adapun untuk tahun baru yang tahun baru Masehi, ya ini jelas ini nggak ada hubungannya dengan ibadah, nggak ada hubungannya dengan apa-apa. Ya, kita mengucapkan juga nggak ngaruh, kita tidak mengucapkan juga nggak ngaruh. Kalau sama-sama nggak ngaruh ya nggak usah. Ya. Kalau kita mengucapkan malah jadi bermasalah, ya. Ngaruh di sini maksudnya apa? Ya, ngaruh dalam artian ya bermasyarakat. Masyarakat biasa aja. Ya, mau ngucapin tahun baru juga ya mereka bodoh amat, tidak mengucapkan juga bodoh amat. Tapi di dalam syariat kalau kita mengucapkan justru malah jadi bermasalah. Karena apa? Ini salah satu bentuk apa? Ya, perbuatan yang ya jelas tidak ada ajarannya di dalam Islam. Kemudian jemaah sekalian dirahmati oleh Allah, kerusakan yang ke-5 adalah meninggalkan sholat 5 waktu. Sebagian orang yang berkumpul-kumpul dari sebelum Isya karena apa? Untuk persiapan ya malam tahun baru, mereka berangkatnya dari sebelum maghrib, kumpul tungguin di situ ya, sampai malam. Atau karena saking larut malamnya mereka nonton atau menunggu pergantian tahun sampai bablas gak subuhan, sampai bablas tidak sholat subuh. Maka ini adalah ya sesuatu yang mengerikan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala ya mencela orang-orang yang sholat namun apa? Sahun. Mereka ya kemudian ya lalai dalam sholatnya. Allah Ta'ala katakan dalam surat ya Al-Ma'un, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang
ya lalai dalam sholatnya. Di antara lalai dalam sholatnya adalah ya sholat sudah keluar waktu. Coba subuhan jam 4, bangun jam 7, bangun jam 8, ya sholat apa namanya Pak itu Pak? Gara-gara apa? Malamnya habis bergadang tahun baruan ini. Ini muskilah, ini sesuatu yang bermasalah. Kemudian yang keenam, di antara kerusakan yang keenam adalah bergadang tanpa adanya kebutuhan, tanpa adanya kemaslahatan. Maka ini sesuatu yang tidak sangat-sangat tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Di antara kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau membenci tidur sebelum sholat isya, ya, dan ngobrol-ngobrol setelahnya. Ya. Sebagaimana riwayatkan oleh Abu Barzah, beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenci tidur sebelum sholat isya, berarti apa? Setelah maghrib, dan ngobrol-ngobrol setelahnya, yaitu setelah sholat isya. Ngobrol dalam artian ngobrol yang tidak bermanfaat Pak ya. Ngobrol di sini kalau pengajian seperti majelis malam hari ini sesuatu yang bermanfaat. Tapi ngobrol ngalor ngidul ngetan ngulon gitu ya. Debat kusir yang tidak ada ujungnya sampai larut malam. Ini dibenci oleh Nabi SAW. Apalagi bukan cuma ngobrol, maksiat Pak ya. Ya. Sampai apa? Ya ada yang mungkin mohon maaf ya berdua-duaan dengan yang bukan istrinya atau bukan suaminya. Ya, atau bahkan sampai ada yang mungkin minum minuman keras, ya, ada yang mungkin apa namanya ikhtilat antara laki-laki dan perempuan, campur baur jadi satu, sehingga tidak dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Ini jelas kemaksiatan semacam ini. Ya, kemudian yang ke-7 adalah terjerumus dalam zina, sebagaimana tadi disebutkan. Setelah pergantian malam tahun baru karena pergi bareng pacarnya, kemudian wah mumpung malam-malam, kemudian mereka akhirnya apa? Dirayu oleh syaitan, akhirnya mereka melakukan perbuatan zina. Dan sudah banyak sekali berita yang menyebutkan tentang apa? Begitu banyaknya kasus-kasus kenakalan atau kemaksiatan, perzinaan yang dilakukan oleh para remaja di malam tahun baru. Kemudian yang ke-8 adalah mengganggu kaum muslimin. Ya, jelas mengganggu. Ya, orang azan dimarah-marahin gitu ya. Berisik, ada orang sakit gitu ya. Ini suara kembang api Pak, itu Masya Allah itu kalau dar itu kaget sekali. Polusi. Tapi nggak ada yang kemudian apa namanya mencak-mencak Pak ya. Kemudian berisik kamu ganggu tetangga, enggak. Tapi orang pengajian azan saja azan Pak, ada yang maido. Ini Masya Allah ya. Ini kenceng mana azan sama bunyi kembang api Pak? Kalau meletus itu Pak, ya kenceng kembang api itu bikin kaget. Ya makanya kalau malam tahun baru saya mesti tutup pakai headset Pak ke telinga saya. Biar gak kaget. Kan kita sudah tidur, tahu-tahu udah duar. Kalau di rumah saya di Kebumen sana, karena di kampung ya enggak ada. Tapi kalau di Jogja, sekitar sini Pak, wah jelas. Suaranya akan sangat memekakkan telinga. Padahal kita diperintahkan oleh Nabi SAW supaya tidak mengganggu tetangga kita. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW mengatakan, al-muslimu, yang namanya orang muslim adalah, atau muslim yang sejati adalah seorang yang lisan dan tangannya tidak mengganggu orang lain. Itu orang Islam yang sejati itu apa? Orang yang tidak suka ganggu kaum muslimin yang lain. Ya, jangankan meledakkan petasan kembang api Pak, kita naro batu, kita naro apa namanya istilahnya carangan kayu di tengah jalan saja disuruh untuk menyingkirkan oleh Nabi SAW karena mengganggu. Ya, apalagi kemudian sampai membunyikan sesuatu yang bikin orang kaget, bahkan mungkin jantungan dan seterusnya. Ini jelas sangat mengganggu. Kemudian yang ke-9, melakukan pemborosan, dan perbuatan boros ini adalah perbuatan syaitan. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya wala tusrifu wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Janganlah kalian melakukan tabdzir. Apa itu tabdzir? Tabdzir adalah mengeluarkan duit
untuk maksiat, untuk sesuatu yang bukan ketaatan, itu namanya tabdzir. Dan perbuatan tabdzir, orang-orang yang melakukan tabdzir dikatakan oleh Allah innal mubadzirina, orang-orang yang mengeluarkan duitnya, menginfakkan hartanya untuk maksiat, untuk sesuatu yang bukan ketaatan, kanu ikhwana syayatin, mereka adalah konco-koncone setan. Dan yang terakhir jemaah sekalian, ya, di antara kerusakan malam tahun baru adalah menyia-nyiakan waktu yang begitu berharga. Waktu bisa untuk istirahat, waktu bisa untuk kita gunakan untuk keluarga, kumpul-kumpul di rumah, harus keluar, desak-desakan, macet-macetan, belum nanti stres di jalan, belum nanti duitnya habis, belum nanti macam-macam, berbagai macam ya kerugian-kerugian yang kita dapatkan, terutama kerugian waktu. Ya kalau kemudian malam hari bergadangan, kemudian pagi harinya kemudian dia fresh, ya kemudian pagi harinya kemudian ngantuk, tidak sholat subuh, kemudian bermalas-malasan, kemudian akhirnya malah apa? Tidak produktif. Ini jelas kerugian yang sangat besar. Padahal Nabi SAW mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Demikian jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kajian kita terkait dengan kerusakan-kerusakan di malam tahun baru. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Taib, jazakumullahu khairan Ustadz atas penyampaian materinya pada kesempatan malam hari ini. Semoga ilmu yang Ustadz sampaikan memberikan manfaat untuk kita semua, terkhusus bagi sobat muslim semua dan jamaah Masjid Al-Hasanah Terban Yogyakarta. Selanjutnya akan kita lanjutkan sesi tanya jawab. Bagi sobat muslim, kami persilakan menyampaikan pertanyaannya melalui WhatsApp kami di 0823 2727 5333. Untuk sementara belum ada pertanyaan yang masuk ke nomor kami, Ustadz. Monggo kami persilakan kepada jamaah Masjid Al-Hasanah. Jika ada pertanyaan kami persilakan. Bismillah. Izinnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan Ustadz terkait standar tasabuh itu seperti apa Ustadz standarnya. Itu aja Ustadz. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, ini pertanyaan bagus sekali ya. Standar tasyabbuh. Apakah semua tasyabbuh kemudian terlarang? Taib. Tasyabbuh disebutkan oleh para ulama atau tasyabbuh bil kufar, tasyabbuh dengan orang-orang kafir itu terbagi menjadi dua. Yaitu tasyabbuh menyerupai, ya, mirip-mirip dengan perbuatan orang kafir, itu ada dua macam. Yang pertama tasyabbuh yang haram hukumnya, yang kedua tasyabbuh yang mubah, boleh hukumnya. Yang pertama tasyabbuh yang haram hukumnya adalah manakala perbuatan meniru-niru orang kafir tersebut dalam segala perbuatan yang menjadi kekhususan, ciri khas ajaran mereka orang-orang kafir, dan diambil dari ajaran orang-orang kafir dan tidak diajarkan dalam ajaran Islam. Ini gak boleh. Coba kita lihat tahun baru. Ya, ini diambil dari mana Pak tadi kisahnya? Kaisar Julius Kaisar, ya. Kaisar Romawi. Kaisar Romawi ini apa agamanya Pak? Nasrani. Ya, sebelumnya meskipun mereka penyembah berhala gitu ya, cuma diganti saja jadi Nasrani. Ada tahun baru Masehi kemudian sedikit bersinggungan dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nggak ada. Ada syariat Islam menggunakan kalender Masehi Pak? Jenengan pernah jumpa nggak Pak? Ya enggak. Ramadan pakai hitungan apa Pak? Ya Ramadan. Syawal pakai kalender Hijriyah. Kemudian Idul Adha pakai kalender Hijriyah. Kemudian Muharram pakai kalender Hijriyah. Bulan-bulan haram, Rajab, Sya'ban, dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya itu berkaitan dengan apa Pak? Ya, kalender Hijriyah. Puasa sunnah Ayamul Bid, puasa sunnah hari-hari terang.
Tanggal 13, 14, 15 ini pakai kalender Masehi itu pakai kalender Hijriah, Pak. Hijriah. Enggak ada. Istilahnya ya, pondasinya dalam agama Islam itu enggak ada sama sekali. Ya, maka tahun baru contohnya ini yang enggak boleh. Kenapa? Dalam Islam enggak ada sama sekali. Ya, kemudian itu diambil dari ciri khas ya atau tradisi orang-orang kafir. Makanya apa? Jadi sesuatu yang apa? Ya, jadi sesuatu yang diharamkan, tidak boleh. Ya. Manakala apa? Jika itu menjadi asal ajaran orang kafir. Asalnya, cikal bakalnya perbuatan tersebut adalah dari ajaran orang-orang kafir, bukan dari Islam. Islam enggak sama sekali enggak pernah ngajarin. Namun terkadang tasyabbuh seperti ini bisa menjadi dosa besar. Bahkan ada yang bisa jatuh perbuatannya kepada kekafiran. Ya. Jika apa? Sebagian perbuatan mereka itu apa? Mencontoh mereka disertai keyakinan. Wah, ini bagus ya. Pakai topi-topi apa itu yang merah putih gitu ya. Kemudian pasang pohon kerlap-kerlip gitu di rumahnya buat hiasan saja gitu. Lah, jenengan muslim, Pak. Apik go hiasan. Ya enggak boleh, Pak. Ya, saya suka dengan ajaran mereka. Nggak boleh. Kita kaum muslimin sudah ada syariat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kemudian kita mengagung-agungkan ya syiar mereka, ini bisa jatuh dalam perbuatan kekafiran, bisa mengeluarkan dari iman, bahaya sekali. Ya, maka jenis yang pertama haram hukumnya, asalnya haram jika perbuatan tersebut cikal bakalnya, sumbernya dari ajaran orang kafir, bukan dari ajaran Islam. Gak ada sama sekali ya sumbernya, pondasinya dari ajaran Islam. Kemudian yang kedua, tasyabbuh yang mubah, tasyabbuh yang boleh. Yang seperti apa? Yaitu segala perbuatan yang asalnya sebenarnya bukan dari orang kafir. Akan tetapi orang kafir melakukan seperti ini. Ya. Orang Islam juga melakukan seperti ini. Contohnya, misalnya, ya, orang memakai pakaian berwarna putih misalnya. Main sepak bola misalnya. Ada sebagian ulama membuat buku namanya ya, Quratul Qatam Lu'batus Syayatin. Sepak bola adalah permainan setan ya. Beliau berpendapat bahwasanya sepak bola ini adalah bersumber dari kebiasaan orang kafir. Namun wallahu taala alam, pendapat yang lebih tepat insyaallah sebagaimana disebutkan diantaranya oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala, permainan olahraga sepak bola dan sejenis itu selama di situ menutup aurat maka mubah-mubah saja bagi orang Islam untuk melakukannya. Ya, karena apa? Orang Islam ya ada yang main bola, kemudian orang kafir juga ada yang melakukannya. Adapun hal-hal terlarang yang mengitari perbuatan tersebut, ya tetap terlarang. Misalnya gara-gara main sepak bola pada taburan misalnya itu Pak. Yang haram apa? Taburan. Adapun asalnya adalah olahraga. Jika dilakukan dengan sesuai petunjuk syariat, tidak ada fanatisme, tidak ada tawuran, tidak ada bentrokan, tidak ada kemudian saling pukul memukul, kemudian ya tidak ada membuka-buka aurat gitu. Ada sebagian orang yang kemudian mohon maaf main sepak bola pakai celana pendek banget Pak ya, sehingga terlihat auratnya, ini nggak boleh. Sehingga Pak ya jika memang perlu pakai celana pendek Pak, pakai kaos kaki yang sampai atas itu Pak ya. Ada sebagian orang yang kaos kakinya panjang banget itu Pak ya, yang kaos kakinya sampai atas untuk menutup auratnya. Nah ini tasyabbuh atau menyerupai sesuatu yang boleh. Ya misalnya ada orang-orang kafir mereka pakai HP, ya pakai HP misalnya Pak ya. HP ya ini asalnya bukan dari mereka saja Pak. Teknologi yang dipakai untuk kemudian merumuskan dan menciptakan HP ini juga dipelajari oleh orang-orang Islam. Matematika,
dan seterusnya dan seterusnya ya. Juga dulu dipelajari oleh orang-orang Islam. Dan kemudian karena yang bikin ini orang kafir, kemudian oh gak boleh pakai HP, tasyabuh kamu ini. Tidak demikian, boleh Pak. Ini kamera buatan siapa Pak? Waduh, bahaya nanti ya. Ya, bahkan mungkin sebagian karpet-karpet ini kita datangkan dari Cina yang bisa jadi mungkin mereka bukan orang Islam. Ya kalau kemudian masalah seperti ini kemudian kita masukkan ke tasyabuh yang terlarang ya jadi susah nanti. Maka tasyabuh yang terlarang adalah manakala Pak itu dalam ritual agama, ajarannya, contohnya sumbernya itu dari ajaran mereka. Tidak dari ajaran Islam. Adapun yang boleh manakala Pak orang Islam, orang non muslim sama-sama melakukan, jadi nggak masalah. Ya, sama-sama melakukan karena apa? Ini sesuatu bukan ritual agama, bukan sesuatu yang merupakan ciri khas. Ya, apa ada orang beribadah ketika menggunakan HP Pak? Saya sedang beribadah pakai HP. Sehingga kalau saya pakai HP saya berharap pahala kepada Allah. Ya nggak ada Pak. Pakai HP ini dalam urusan apa Pak? Dunia. Jadi nggak masalah. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Itu aturannya ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Sudah cukup? Toib, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Ada satu pertanyaan Ustaz. Pertanyaannya, bagaimana menanggapi pernyataan seseorang yang mengatakan bahwa bukankah Islam mengajarkan toleransi terhadap budaya lain Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan toleransi? Kalau kita ingin tahu apa itu toleransi, lihat yang disebutkan oleh buku panduan bahasa Indonesia ya. Ini saya bacakan. Toleran yang disebutkan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia. Toleran yaitu bersifat atau bersikap menenggang. Apa itu menenggang? Menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian diri kita sendiri. Maka toleransi artinya apa? Ya udah biarin saja, Pak. Kita nggak mengganggu mereka, kita tidak kemudian mencaci maki mereka, tidak. Kita sedang berbicara dengan internal kaum muslimin. Ini sedang kita bicara kepada orang-orang Islam, sedang ingin memberikan edukasi kepada kaum muslimin tentang bahayanya dan kerusakannya. Dan kemudian apakah jika kita berjumpa dengan tetangga kita yang merayakannya kemudian kita harus mencelanya? Ya tidak. Ya biarin saja Pak. Ya, mereka juga tidak mencela kita. Adapun kita kepada saudara kita sesama muslim, kewajiban kita memberi nasihat. Adapun kalau dia menerima, alhamdulillah. Kalau tidak, ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita caci maki, kemudian enggak. Jadi toleransi sebagaimana disebutkan dalam KBBI jelas. Kita membiarkan kemudian menenggang tadi tenggang rasa, membiarkan, membolehkan, kemudian pemikiran, pendapat, keyakinan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip kita. Ya kita kan enggak meyakini tahun baru misalnya. Ya udah yang merayakannya sih biarin saja, silakan itu. Kita nggak ganggu mereka ya. Mereka mau bikin acara di Tugu, mereka mau bikin acara di Monjali, mereka mau bikin acara di mana Kaliurang, silakan, bebas itu ya. Tapi saya nggak mau. Saya orang Islam, saya punya prinsip, saya nggak mau merayakan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai. Ya tidak kemudian kita dasar begini begitu ya. Mencela, mencaci maki, kemudian kita ngejek-ngejek mereka dengan kata-kata kotor dan kasar. Tidak demikian. Islam tidak mengajarkan demikian. Kenapa? Toleransi dalam Islam adalah membiarkan, sebagaimana Nabi ketika Nabi dapat wahyu surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Berarti apa? Ya sudah, kamu ibadah sana, saya mau ibadah, jangan diganggu, saya tidak akan mengganggu Anda. Selesai.
Jadi toleransi itu adalah membiarkan mereka dengan aman, nyaman, meyakini apa yang mereka yakini, melakukan apa yang mereka yakini. Silakan. Bukan kolaborasi, Pak ya. Melu-melu. Kalau melu-melu artinya apa, Pak? Kolaborasi. Collab ya kalau bahasa anak sekarang ya. Pak, saya ada kegiatan bakti sosial. Ya, kemudian jenengan ya karena apa namanya sebagai tetangga ya harus ada speaker, kemudian harus ada keramaian, ada kemacetan, jenengan toleransi, ya udahlah nggak apa-apa, yang namanya juga acara banyak orang ya, ya mau nggak mau ketemu akan keramaian gitu ya. Mungkin jenengan mau ke depan rumah jenengan harus repot karena ketemu banyak orang, macet gitu ya. Ya sudah, toleran saja. Itu toleran, membiarkan gitu ya. Ya, tapi kalau kemudian panitia, Pak, jenengan saya ikutkan jadi panitia ya Pak. Itu namanya apa Pak? Kolaborasi, diajak bersama-sama melakukan. Ya. Jadi kalau kemudian kita terjun bersama ya atau melakukan ritual yang sama dengan apa yang mereka lakukan, itu bukan toleransi lagi, itu namanya kolaborasi. Ya, collab. Ya, sama-sama melakukan meskipun mungkin atas dasarnya toleransi. Toleransi itu kan biarin saja. Dari dulu ya. Ya, para nenek moyang kita ketika apa? Mereka menjumpai orang ya beda agama, ya udah biarin saja mereka ibadah dengan tenang, jangan diganggu. Biar aparat yang menjaga keamanannya, jangan sampai kita mengusik, jangan sampai kemudian kita bikin gaduh, jangan. Wong mereka kalau kita ibadah saja tidak mengganggu kita, ya jangan diganggu. Aman Pak, nyaman, santai, nggak ada masalah. Tapi kemudian kok seolah-olah sekarang kalau kita tidak ikut-ikutan mengucapkan selamat, kita tidak ikut-ikutan kemudian merayakan, seolah-olah tidak toleran. Ini kan nggak pas. Dengan apa? Ya, kata toleran yang ada disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai landasan kita di dalam bernegara Indonesia. Jadi kalau kita tidak mengganggu mereka, membiarkan mereka, sudah toleran kita Pak ya. Tidak toleran manakala apa? Kita datang obrak-abrik tempatnya, ganggu, kemudian kita ngejek-ngejek orangnya, mencaci maki orangnya, kamu dasar begini begitu, merusak propertinya, nah itu namanya tidak toleran. Orang kita nggak ngapa-ngapain kok ya. Kita di rumah saja, kita tidak mengusik mereka, orang kita tidak mau ikut-ikutan saja. Masa gara-gara tidak ikut-ikutan kemudian disebut tidak toleran? Kan jadi apa? Jadi unik Pak ya. Ya, orang tidak toleran apa? Marah, kemudian datengin acaranya. Ya, kamu bikin acara, bikin macet rumah saya, bubar kamu. Nah, ini tidak toleran namanya Pak. Tapi kalau toleran, ya sudahlah, yang namanya juga acara banyak orang ya mesti macet. Ya wis rapopo. Itu namanya apa Pak? Toleran. Tepo seliro orang Jawa bilangnya gitu ya. Ya. Ya, kalau nggak toleran, datangin panitianya, obrak-abrik, kemudian suruh bubar. Nah, ini namanya nggak toleran. Apakah kayak gitu kita Pak? Enggak, ya kita enggak merayakan. Udah, kamu merayakan ya sono, silakan. Ya, begitu ya. Jadi jangan kemudian dikaburkan makna toleran atau toleransi yang sebenarnya sudah baku di dalam bahasa Indonesia, seolah-olah jadi kurang. Gara-gara apa? Ya, karena tidak kolaborasi. Ini kan ya sesuatu yang berlebih-lebihan di dalam kemudian bersikap. Nah, hal tersebutlah yang perlu kita koreksi. Jadi ya toleransi adalah membiarkan mereka dengan nyaman, tenang melakukan, mempercayai, meyakini apa yang mereka yakini, dan kita tidak mengganggunya. Bukan malah kita ikut-ikutan apa yang mereka yakini atau ibadah mereka. Wallahu a'lam. Mungkin demikian ya, karena waktunya juga sudah malam. Kita cukupkan. Jazakumullahu khairan kepada kaum muslimin dan muslimat, ya para pendengar radio Muslim dimanapun berada, dan jemaah yang hadir di Masjid Al-Hasanah. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, dan tentunya sekali lagi kita ya mengedukasi diri kita dan kaum muslimin supaya kita bersikap sebagaimana sikap yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat, karena teladan kita adalah mereka. Ya, adapun kita sebagai bagian dari masyarakat, maka tetaplah kita menebarkan kebaikan, kita berbagi manfaat di tengah-tengah masyarakat, namun ya
menebarkannya kita akan kebaikan, kemudian migunani itu meramping lian, jangan sampai kemudian menodai akidah kita, menodai agama kita, karena kemudian kita ikut-ikutan sesuatu yang harusnya kita cukup membiarkan, bukan malah ya ikut-ikutan. Demikian. Hadza wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita simak bersama kajian bersama guru kita Al-Ustadz Hasim Ikhwanuddin hafizahullah taala dengan pembahasan kerusakan dalam perayaan tahun baru. Bedah Buletin At-Tauhid. Tak lupa kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustadz yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi di Radio Muslim Jogja. Semoga Allah senantiasa menjaga dan memberkahi Ustadz dan keluarga. Demikian acara kita pada kesempatan malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, terkhususnya bagi Sobat Muslim pendengar Radio Muslim dimanapun berada, dan juga jamaah Masjid Al-Hasanah Terban Yogyakarta. Insya Allah acara kalam kajian malam bedah Buletin At-Tauhid pada hari ini akan rutin dilaksanakan setiap hari Jumat, tepatnya pukul 8 malam di Masjid Al-Hasanah Terban Yogyakarta. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Sobat Muslim sekalian. Jazakumullahu khairan. Tetaplah bersama kami di Radio Muslim Jogja, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.